Mas Zulka. Halo teman-teman, kita mau ada live IG nih. Halo Lilis. Halo teman-teman. Kita mau ada live IG nih tentang business plan competition.
Halo teman-teman. Sambil nunggu pembicaranya nih, belum belum join. Cacing. Halo semuanya, selamat sore. Nah, ini sudah ada Mas Jamal. Kita undang ya. Halo Mas Jamal. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran. Sebentar. Oke. Mulai ya. Iya, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Arini Yendita dari staf Departemen Kajian Penalaran dan Lomba atau Departemen KPL yang akan membersamai acara sharing session pada sore hari ini dengan tema Kiat Sukses dengan Business Plan. Nah, hari ini kita akan bersamai dengan satu pembicara yang luar biasa prestasinya di bidang Business Plan Competition tentunya. Langsung ke pembicara kita. Halo nih Mas Jamaluddin Siregar. Ya. Nah, beliau ini memiliki prestasi di salah duanya sebagai juara 3 National Business Plan Competition IPB pada tahun 2020 dan beliau juga pernah menjuarai sebagai juara 1 National Business Plan Competition Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2020. Langsung saja kita sapa nih Mas Jamal. Halo Mas Jamal, gimana kabarnya? Halo, sehat alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Kalau boleh tahu apa nih kesibukannya Mas Jamal? Sekarang kesibukannya kebetulan kan baru selesai skripsi, maksudnya baru selesai urusan untuk revisi-revisi, terus lagi kemarin tuh lagi persiapan untuk berkas-berkas yudisium dan alhamdulillah selesai. Dan ya kesibukan untuk sekarang dan kedepannya lagi menata untuk ya kedepannya misal kayak kerjaan, terus ada juga kayak freelance yang lainnya gitu sih. Sibuk badminton ya betul. Iya. Wah, sangat itu ya, sangat produktif dan padat sekali ya waktu beliau, teman-teman. Tapi beliau masih sempat untuk membersamai kita sore hari ini untuk bercerita sedikit mengenai business plan competition lebih lanjut. Nah, mungkin sebagian besar nih yang lagi nonton live IG ini udah tahu ya business plan competition itu apa, tapi mungkin bisa dijelasin lagi ya, Mas.
business plan competition itu apa sih? Biar kita di sini semua tuh sefrekuensi gitu. Business plan. Oh, kalau pengertian dari business plan, kalau menurut saya itu, oh, mungkin semua juga tahu kan namanya business plan itu artinya ya business plan berarti suatu apa namanya rencana bisnis lah ya. Nah, yang dikatakan baru terus yang dikatakan dengan business plan competition berarti suatu panduan atau dokumen tertulis yang dirancang untuk dilakukan operasional secara bisnis gitu. Nah, secara ringkasnya itu sama halnya dengan acara LKTI, cuma yaitu acara perlombaan yang diikuti oleh baik mahasiswa atau siswa di seluruh Indonesia maupun provinsi lainnya. Nah, biasanya itu kalau LKTI kan lebih ke riset, kalau untuk bisnis plan itu lebih ke bisnisnya seperti itu. Wah, ternyata business plan competition ini merupakan lomba yang berkaitan dengan Ya, bisnis dan bisa ya. digeluti secara berkelanjutan Lebih ke jika rencana, serius ya, lebih ke rencananya, rencana. rencana. Wah, sangat lengkap sekali ya teman-teman penjelasan dari Mas Jamal. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih tentang business plan competition itu, semoga udah terjawab ya kebingungannya. Selanjutnya nih aku mau nanya lagi nih Mas, gimana sih Mas tips dan trik menyusun proposal business plan competition yang baik dan bisa lolos tentunya? Oh, kalau tips dan trik untuk lolos papernya gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau untuk strategi atau tips persis saya itu yang pertama sih kita tuh harus punya basic di ide dulu sih terlebih dahulu. Nah, kita tuh harus punya ide terlebih dahulu sebelum kita mengapply ke suatu event tertentu yang kita mau ikutin. Nah, setelah kita punya ide dulu lah yang pertama. Kemudian kita tuh ketika udah punya ide, kita cari lomba-lomba yang mau kita ikutin. Misal kayak kan sebenarnya di Instagram itu kan banyak info lomba-lomba yang mention tentang atau menginformasikan tentang lomba-lomba bisnis yang secara ada yang provinsi, ada yang nasional gitu. Jadi pertama teman-teman itu mengikuti dulu atau memfollow lah Instagram yang menginformasikan tentang info lomba bisnis, ada itu lomba bisnis plan, ada tentang info menulis dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman yang menonton ini juga sudah banyak yang tahu tentang info lomba itu, bahkan KS Imis juga saya pernah ngelihat dari KPL sendiri mungkin yang men-share tentang info-info lomba. Nah, itu perlu di save lah sebelum kita mengikuti itu gitu. Selanjutnya itu ketika kita sudah punya ide, terus kita sudah punya tujuan untuk mengapply suatu bisnis plan kita itu, kita harus punya tim terlebih dahulu sebelum kita uh, mengirimkan gitu lah ya. Nah, kita cari tim yang benar-benar sefrekuensi, yang satu visi dan misi. Jangan hanya mau kerja sendiri aja gitu, yang harus bareng-bareng gitu. Nah, setelah kita udah punya tim, nah kita itu mengerjakannya bareng-bareng gitu. Nah, tapi kan maksudnya itu yang dalam bareng-bareng itu misal adalah pembagian. Misal si A itu kuat di bagian latar belakang atau di bagian pendahuluan, si B kuat di bagian pembahasan, yang si C mungkin kuat di bagian ekonomi. Jadi kita harus benar-benar memikirkan matang-matang tim yang sefrekuensi. Nah, ini menurut saya itu yang paling susah sih mencari teman-teman yang sefrekuensi seperti itu. Nah, setelah kita punya itu nanti dibagi part-partnya kan seperti saya bilang tadi, ada yang kuat di bagian latar belakang, ada yang kuat di bagian pembahasan, ada yang kuat di bagian keuangan ataupun penutup seperti itu. Nah, setelah setiap individu itu mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri, nah itu nanti dikumpulkan menjadi satu dan mungkin teman-teman atau satu tim itu boleh mencek lah, maksudnya ada yang kurang nggak, karena kan yang kita kerjakan belum tentu benar atau masih ada yang perlu yang salah dan perlu direvisi. Inilah yang benar-benar harus dikerjakan maksudnya dalam bareng-bareng itu gitu. Nah, setelah itu kita apply lah ke lomba bisnis plan yang kita ikuti. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau kita mengikuti lomba bisnis plan harus sesuai temanya seperti itu. Misal kayak lomba bisnis plan itu tentang tema tentang peternakan, berarti teman-teman kalau bisa apply-nya tentang tema peternakan, misal tentang pakan, tentang apa namanya, boleh tentang apa namanya, pengolahan tentang peternakan itu sendiri dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa submit. Nah,
Setelah summit itu ya dilakukanlah berdoalah dan pasrah. Nah, maksud saya pasrah di sini adalah setelah kita berusaha dan berdoa kan, kita pasti maksudnya pasrah di sini adalah dalam bentuk pasrah positif. Maksudnya ketika kita sudah baik, kita tinggal menunggu hasilnya. Maksudnya baik atau benarnya itu kita hanya mempasrahkan kepada Allah seperti itu. Nah, itu untuk tips lolos untuk apa namanya? Untuk lolos paper terlebih dahulu seperti itu. Ketika kita melakukan usaha Wah, semaksimal mungkin, menurut saya itu nanti hasil juga akan mengikuti. betul banget Mas. Betul banget. Wah begitu ya, tips dan triknya sangat banyak dan itu ya teman-teman, lingkup sekali. Tentunya sangat menambah dan memperluas wawasan kita semua ya teman-teman, agar kita bisa menyusun proposal business plan competition dan bisa lolos ke babak berikutnya tentunya. Nah, tapi kan nih dari teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin kan ada ya yang belum pernah menyusun proposal business plan competition nih Mas, dan belum ada background Ya, ya, ya. apa-apa nih di kepenulisan seperti proposal gitu. Nah, kira-kira tipsnya biar biar kita bisa membangun minat di bidang kepenulisan tuh, khususnya di bidang business plan competition tuh gimana sih, Oh, minat. Mas? Sama sih saya juga dulu. Basicnya kan dari SMA mungkin saya juga ngikutinya tuh LKTI. Ketika masuk di kuliah itu saya juga mengikuti LKTI. Cuma ketika saya melihat ada teman-teman yang mengikuti bisnis plan, oh ternyata ini tertarik juga ya. Jadi menurut saya itu minat itu harus dalam diri kita sendiri gitu. Oh, misal saya juga awalnya itu nggak paham tentang basic bisnis plan, syarat-syarat mengikuti bisnis plan seperti apa, karena saya juga basicnya cuma dalam LKTI misal atau esai seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu adalah yang pertama sih bertanya-tanya dulu sama kan kita melihat teman-teman kita yang mengikuti lomba bisnis plan, kita harus banyak bertanya sih, jangan malu bertanya seperti ini, bagaimana bisnis plan itu. Nah, kita bisa tanya banyak-banyak ke dia. Nah, setelah itu kan pasti banyak dia share itu tips-tipsnya bagaimana pemula gitu. Nah, kalau saya dahulu itu tuh dikasih tahu teman itu, kalau kita mengikuti bisnis plan itu kita harus benar-benar baca panduan dari suatu event yang mengadakan lomba tersebut. Nah, kita harus perhatikan syarat dan ketentuan lombanya seperti itu. Ketika kita lihat syarat dan uh, persyaratan dan apa namanya ketentuan lombanya, kita baca pelan-pelan, kita ngikutin. Misal nanti di bagian apa namanya template-nya, misal untuk penyusunan dari bab 1, bab 2, bab 3, dia itu di panduan itu sudah ada panitia yang mengarahkan apa aja sih isinya gitu. Misal teman-teman melihat di panduannya itu pada bisnis plan itu dia bab 1 misal bab 1 biasanya tentang latar belakang. Nah, kita bisa bertanya teman-teman kalau untuk latar belakang itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itulah bertanya dan melihat proposal yang teman saya ikuti gitu. Jadi kan dari situ kita bisa melihat ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Tapi jangan hanya tiru dari semuanya kan, seperti saya katakan tadi, melihat dari syarat dan ketentuan dari lomba tersebut. Ketika dari lomba tersebut tidak meminta bab 1 tentang latar belakang atau visi misi, kita nggak usah. Jadi intinya itu ngikut sama panduan gitu. Karena panitia itu sudah memikirkan matang-matang apa aja yang perlu disampaikan dalam proposal business plan itu. Wah, begitu berarti ya. Apa tipsnya buat membangun minat di bidang kepenulisan, berarti kita harus niat Ya, niat dari dari diri diri dari diri diri ya diri, itu. diri lebih dahulu, dan membangun relasi juga buat tanya-tanya gitu ya Mas ya. Tapi kan buat di setiap perlombaan business plan competition itu kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Ya, gitu ya, masih berarti setiap lombanya beda-beda. ya beda-beda. Biasanya itu kalau umumnya bisnis plan itu tuh ada 3 bab. Yang pertama itu biasanya bab 1 ya, memuat tentang latar belakang, visi misi dari suatu perusahaan, misalnya visi yang kita bawa, bisnis plan yang kita bawa, terus tujuan usaha yang kita bawa, terus organisasi perusahaan yang kita bawa itu seperti apa. Biasanya seperti itu umumnya ya, maksudnya. Tapi kan setiap event itu uh, isinya itu berbeda-beda. Yang kedua itu bab 2 tuh biasanya tentang isi. Nah, isinya itu tentang apa aja? Ada bisa tentang nama produk kita, logo produk kita, deskripsi produknya, terus analisis kekuatan, kelemahan, keunggulan dan lain-lain.
terus analisis kompetisi pasaran seperti apa, terus bagaimana proses memproduksinya, analisis keuangannya, dan analisis pasar dan lain-lain. Nah itu tuh kita lihat isi dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dari panduan dari event lomba tersebut seperti itu. Tapi ini sebelum proposal itu biasanya menyusun BMC itu lebih dahulu Nah, kan Mas ya? itu tergantung, BMC. tergantung. Makanya saya katakan kita kalau kita pemula benar-benar membaca panduan dan ketentuan dari event tersebut. Ketika dia minta BMC, kita submit dulu BMC. Nah, ada juga yang mengawali BMC. Nah, BMC itu tuh kalau dalam LKTI abstraknya lah, gambaran tentang bisnis plan kita. Kan ada juga yang tidak langsung ke proposal, ada yang biasanya tentang BMC dulu gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, sama lagi kayak katakan, saya ulangi lagi, tergantung dari syarat dan ketentuan yang dilakukan itu organisasi yang mengadakan lomba bisnis plan-nya gitu. Nah, kalau dalam BMC itu kan ada Nah, bagian-bagian tuh Mas. Mungkin Mas bisa jelasin dari buat teman-teman yang belum tahu nih Mas yang nonton live IG. kalau BMC itu tuh sebenarnya ringkasan dari apa namanya, ringkasan dari hmm, bisnis plan kita sendiri. Nah, biasanya tuh kalau BMC itu yang ditanya channelnya siapa, maksudnya ya inti-inti dari bisnis plan kita. Tapi dan itu juga BMC itu tuh biasanya beda-beda juga setiap event, tapi umumnya itu sebenarnya banyak di internet. Nah, dia juga itu biasanya isinya itu tentang nama produk, pemasaran seperti apa, tentang channelnya kita dari seperti apa, terus apa namanya, tujuan kita membuat suatu produk itu untuk siapa, ditujukan untuk siapa, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman kalau yang pemula mungkin bisa tanya, atau proposal bisnis plan itu seperti apa, mungkin bisa tanya ke saya juga nggak apa-apa. Wah gitu ya, BMC berarti masih banyak referensinya di internet juga, kita nanti bisa mencarinya lebih lanjut gitu. Setelah kita tahu tadi susunan proposal buat business plan competition ini, kan biasanya tuh ada mas kesalahan yang biasanya dibuat mungkin belum diketahui gitu. Nah aku mau tanya nih mas, kesalahan-kesalahan itu bisa meliputi apa aja sih mas yang mungkin bisa kita hindari gitu saat buat proposal itu? Kesalahan. Nah, kalau yang Ya. biasa yang saya lakukan itu dalam gaya bahasa sih. Pernah saya mengikuti satu bisnis plan, dan itu emang nggak lolos sih. Cuma dari panitia itu memberikan review dari proposal apa sih yang kurang dari proposal kita. Nah, biasanya itu yang salah itu tuh gaya bahasa yang kita sampaikan. Nah, tapi itu sih masih apa ya? Itu masih apa namanya? Masih terlalu dalam banget. Umumnya itu malah di bagian apa namanya, isinya. Misal dari suatu panduannya itu nggak mengkaitkan tentang apa namanya, visi misi, tapi kita cantumkannya, itu kan sudah salah, sudah menyalahi aturan gitu. Misal terus di panduan kita perhitungan keuangannya nggak seperti ini, dan itu salah, itu kan mengurangi sekali poin. Padahal di akhir panduan itu mereka sudah mendeskripsikan poin-poin yang menentukan nilainya gitu. Misal dari bab 1 itu poinnya 10 gitu. Ketika bab 1 sudah tidak sesuai, berarti mereka jurinya itu akan juga memberikan nilai yang rendah. Dari itu kan suatu yang salah gitu. Itu dalam bentuk umum. Kalau khususnya itu dalam gaya bahasa sih, bagaimana kita menyampaikan produk kita dalam apa namanya? Dalam berkata-kata di proposal business plan gitu. Jadi harus kata-kata yang baku, bisa seperti itu. Wah, begitu ya. Ternyata teman-teman kesalahan yang harus diminimalisir agar proposal kita bisa lolos ke babak berikutnya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah menambah wawasan belum ya mengenai penjelasan proposal business plan competition ini? Uh, yang sudah dijelaskan oleh Mas Jamal banyak barusan ya, banyak panjang lebar sekali. Selanjutnya nih Mas, boleh nggak Mas cerita investasi apa aja yang udah Mas raih nih di bidang business plan competition? Bisa menambah motivasi kita nih dalam menambah prestasi di bidang kepenulisan. Prestasi. Sebenarnya kalau ngomongin prestasi sih, takutnya kan teman-teman yang nonton juga jauh lebih banyak daripada saya prestasinya. Jadi
kalau untuk menambah semangat teman-teman lah ya, selagi masih duduk di bangku Ya, kuliah, ya saya berpesan kepada teman-teman banyak-banyakin prestasi ya. Mungkin saat ini nanti belum terlalu pengaruh bagaimana pengaruh dari kita mengikuti atau memiliki suatu prestasi, tapi mungkin kedepannya akan sangat berguna bagi kita gitu. Kalau dari saya pengalaman dari pertama saya mengikuti lomba bisnis plan itu tuh pada tahun 2018. Nah, awal-awalnya itu saya mengikuti yang LKTI cuma banyak yang gak lolosnya. Terus saya mengikuti lomba esai, terus lomba media pembelajaran seperti itu. Cuma uh, saya kurang kurang cocok kan karena mungkin uh, apa namanya dunianya udah beda. Jadi saya melihat oh ada bisnis plan dan saya juga sebenarnya tertarik ke ekonomi gitu. Jadi saya mengikuti lomba pertama kali bisnis plan itu saya lupa di Salatiga, cuma itu masih awal lomba bisnis plan dan itu masuk waiting list dan itu benar-benar awal banget dan masuk waiting list juga bersyukur banget. Nah setelah itu kan karena nggak mau ketinggalan dan nggak mau berserah begitu saja, saya tetap perbaharui uh, ide saya gitu. Jadi saya mengikuti pertama kali itu pada tahun 2018 juga, alhamdulillah juara satu. Kemudian 2019 juga saya mengikuti di UNY, alhamdulillah juara satu juga. Tapi sebenarnya sih banyak juga yang uh, finalis-finalis yang 10 besar, ada yang 15 besar, ada yang juara 3 di IPB, ada yang finalis di Jember, di Universitas Diponegoro juga pernah, di Siliwangi juga pernah. Lumayan banyak sih, tapi lebih banyak ke finalisnya sih. Cuma hal itu nggak menjadi masalah sih buat aku, karena itu semua jadi pembelajaran sih. Nah yang terakhir itu lomba di IPB, alhamdulillah juara 3. wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Banyak sekali prestasinya di bidang business plan competition ini. Tapi kan di balik prestasi-prestasi itu kan pasti ada pengorbanan-pengorbanannya masih di belakangnya. Banyak. Mungkin kalau Mas Jamal berkenan bercerita gitu ke teman-teman yang sedang menonton live ini tentang pengalaman menyusun proposal itu baik secara individu maupun secara kelompok gitu Mas. Cerita apa nih? Cerita pengorbanan Mas yang mungkin bikin waktu proposal. Kalau berkorban sih, maksudnya selagi kita masih bisa mengimbangi antara kuliah, organisasi, prestasi itu tidak masalah. Maksudnya menurut saya itu kayak tergantung diri kita sendiri sih bagaimana manajemen waktunya. Nah kalau dari saya pengorbanannya sih lebih banyak ke biaya sih. Ketika kita sudah lolos ke apa namanya ke tahap final, biasanya itu ada yang 10 besar, ada yang 15 besar gitu kan. Itu yang menjadi PR itu adalah biaya kita. Nah, menurut saya itu pengorbanan sih. Waktu udah pastilah, waktu kan udah pasti. Mau kita ngapain pun waktu akan tetap habis juga kan. Jadi itu tidak terlalu ini. Tapi yang paling mengorbankan itu kan uang sih. Kebetulan saya boleh cerita dikit ketika saya pada tahun 2019 itu ada event lomba di Bali dan alhamdulillah saya dan tim lolos. Terus kan itu kan mungkin bebarengan sama acara timnasnya. Nah, saya tuh udah dari dulu tuh saya udah masuk di list, ada satu list saya tuh kayak pengen lomba di Bali kayak gitu-gitu kan. Kebetulan saat itu lomba di Bali itu alhamdulillah lolos, cuma terkendala biaya. Tapi saya kayak udah pengen banget ke Bali. Saya tuh udah sebenarnya kan nggak melihat ke duitnya lagi. Yang penting saya apa namanya. Nah, karena saya udah kebelet banget pengen ke Bali, pengen ngerasain suasana Bali, jadi saya korbankan duit. Saya sudah sebenarnya awal itu saya sudah usaha dulu ke sana kemarin, maksudnya kan ngurus. Mungkin teman-teman semua pernah minta pendanaan baik ke rektorat, ke MIPA atau ke organisasi, betapa sulitnya seperti itu. Jadi saya juga nggak dapat. Alhamdulillah dapat sih dari MIPA, tapi nggak seberapa lah, tidak menutup bahkan seperempatnya pun tidak menutup, karena tapi saking pengennya ke Bali itu tuh saya korbankan ya duit saya gitu ya, biar pernah ngerasain kapan lagi nih ke Bali selagi ada kesempatan. uh, ya duit nggak masalah lah, nanti mungkin bisa dicari atau mungkin dipikirkan terlebih dahulu ya. Ya kan kita
tahu kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya gitu. Nah itu tuh untuk misalnya biaya, terus mengorbankan ya waktu pastilah, kayak teman-teman juga setim juga pasti mengorbankan waktunya. Ada yang submit itu, saya ingat sekali itu sama teman-teman saya satu satu kayak simis juga, saya tuh sampai jam 12 malam itu sampai diusir dari kafe itu, tempat nongkrong ngerjain skripsi bisnis plan, sampai belum kelar juga. Padahal itu tuh udah jam 12 itu udah apa namanya terakhir gitu. Tapi tetap kami usaha aja gitu, usaha aja tetap kirim sampai diusir, sampai kami minggat ke kosan, padahal kosan nggak boleh masuk cewek gitu. Tetap usaha gitu. Ya banyak lah, banyak hal yang pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu. Dan alhamdulillah pas saat itu tuh nggak tahu ya, Allah waklam, alhamdulillah lolos, dan kebetulan waktu itu juara 1 gitu sih. Ya semua usaha dan yang kita korbankan itu tidak akan mengkhianati hasil sih, saya percaya itu sih. Bener banget, Mas. Bisa dijadikan pelajaran ya buat ke depannya gitu. Mungkin ada lagi Mas cerita pengalaman gitu yang paling Mas ingat sampai sekarang, yang paling berkesan. uh, Berkesan pernah sih, cuma ini bukan ke lomba di Undip itu, kayak ya sama, karena nggak ada biayanya kami sempat-sempatkan untuk naik motor juga kok ke Semarang, ke Semarang. Jadi naik motor dari Jogja. Nah itu tuh kayak apa namanya, masih masih kelas gitu, benar-benar kayak mengorbankan kuliah juga sih, kayak ya ya udah izin aja dulu bolos gitu, terus berangkat dari Jogja ke Semarang itu naik motor gitu, seru juga sih. Waktu Masnya mencari tim di KSMS tuh langsung dapat teman yang sefrekuensi gitu nggak Mas? Apa pernah dapat teman yang nggak sefrekuensi terus susah banget gitu pas nyusun proposalnya terus? Pernah sih, sebenarnya itu awal dari saya mengikuti lomba bisnis plan itu awal dari PKM 5 bidang yang kewirausahaan. Nah itu kan sangat relevan dengan bisnis plan lah ya. Itu malah hampir sama, cuma konten atau isi dari penyusunan bisnis plan-nya aja ya hanya yang beda. Mungkin isinya itu hampir sama juga, cuma ya seperti yang saya katakan tadi, hanya di panduan dan syarat ketentuannya yang berbeda gitu. Nah awal itu tuh saya mengikuti PKM 5 bidang, dan alhamdulillah itu waktu itu didanai. Nah sebelum itu tuh penyusunan skripsi, aduh sorry, udah kebiasaan, penyusunan proposal bisnis plan lagi PKM 5 bidang itu, saya jujur sih saya ngerjainnya sendiri gitu. Jadi kayak saya tahan-tahanin aja lah ya. Gimana lagi, saya juga sebagai ketua waktu itu ya udah bertanggung jawab. Saya juga sudah memilih si A B C D E itu, udah memilih saya, berarti saya udah yakin sama mereka. Cuma ketika saya bergabung sama mereka dan mungkin nggak cocok kali ya, kan kadang ada orang kan mut-mutan juga, si A itu nggak cocok dengan B, tapi saya ya udah nggak apa-apa deh, ya gimana lagi, kan namanya udah didaftar di UNJ gitu kan, nggak mungkin diganti dalam waktu dekat. Nah ketika alhamdulillah didanai itu tuh, dan itu benar-benar saya ngerjain sendiri, mulai dari latar belakang sampai ke keuangan itu sendiri. Saya kayak awal itu tuh iri sama teman-teman di KSI itu, melihat kayak ngerjain bareng-bareng di sekre ada yang di food court, ya saya sendiri aja nimbrung sama teman-teman gitu, dan alhamdulillah itu kayak didanai. Nah pas didanai itu tuh masih kumpul-kumpul sama PKM 5 bidang kewirausahaan itu kan 5 orang. Nah sampai itu tuh udah didanai pun mereka tetap nggak aktif gitu. Mungkin nggak sesuai kali sama yang kita mau gitu. Akhirnya itu saya habis. Nah jadi kan kalau gitu kan saya juga nggak bisa kerja sendiri kan, karena saya masih banyak yang saya kerjakan, misal kayak kuliah, PR dan lain-lain. Alhasil saya konsultasi ke kakak tingkat di KSIMIS juga, dan dia juga memberikan saran ya coba deh ganti timnya gitu. Alhamdulillah saya waktu itu tuh lagi ada event LKTI di apa namanya, acara apa namanya, KSIMIS lah, acara Mars gitu. Kebetulan satu 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 staff sama dia, alhamdulillah kayak bercerita-cerita. Nah saya tawarkan ke dia mau nggak ganti tim si ini gitu. Dari 5 tim itu, dari 5 anggota itu saya ganti 3. Ya minta maaf dulu sih awalnya, saya tanya
bagaimana kelanjutan ini, kita udah didanai masa dibiarin aja gitu. Dan sampai saat itu juga nggak ada jawaban, dan itu saya inisiatif sendiri sih ya, saya mengundur diri apa, meminta mereka mundur seperti itu, dan saya ya cari sampai dapat yang pas gitu. Alhamdulillah berlanjut, alhamdulillah jalan juga itunya, apa namanya, PKM-nya gitu. Nah pas ke lomba bisnis plan, saya tetap dengan tim yang sama karena menurut saya ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Ketika ada yang cocok saya pertahanin, kalau nggak ada yang cocok saya ganti gitu sih. Pasti kalau masalah tim itu pasti ada juga sih. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain nyari tim itu antara cocok dan tidaknya sih. Kan harus sefrekuensi, harus sevisi dan misi gitu. Ya, gampang-gampang Iya susah betul. nyari tim yang sefrekuensi. Alhamdulillah itu bisa dijadikan pelajaran ya buat kita teman-teman semuanya. Buat buat mencoba menyusun proposal bisnis plan terus ikut lomba gitu. Sangat banyak sekali Mas perjuangannya yang dan ceritanya yang bisa dijadikan pengalaman untuk diceritakan di sini, didengar oleh teman-teman yang nontonnya. Oke, ini udah masuk sesi tanya jawab Mas. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan gitu langsung di kolom chat ya, dibuka untuk 3 orang penanya. Silahkan teman-teman yang memiliki pertanyaan langsung dapat diketikkan di kolom chat ya. Uh, ini ada dari pertama nih Mas, Dian Tilinggar. BPC bidang apa yang paling sering menjadi tren dan berpeluang untuk juara nih Mas? Untuk BPC sendiri, nah biasanya kan kalau bisnis plan itu kan temanya itu umum gitu, tapi apa namanya, subtemanya itu yang beda-beda. Ada yang tentang pendidikan, ada tentang apa namanya, makanan dan minuman, ada tentang peternakan, dan ada tentang banyak berbagai hal. Nah kalau masalah trennya itu kan tergantung dari lombanya. Misal dari suatu lomba itu yang mengadakan peternakan, pasti itu subtemanya tentang peternakan seperti itu. Nah kalau yang saya ikuti sering itu tuh biasanya ke dalam, ada yang kuliner, ada yang tentang eh, produk juga, ada yang peternakan juga gitu. Jadi tergantung dari yang ngadain event itu. Cuma kalau versi saya itu ketika saya menyusun suatu bisnis plan itu, saya lebih sering tertarik ke kuliner sih, karena menurut saya itu tidak terlalu meneko-neko. Maksudnya tidak meneko-neko itu tidak terlalu banyak yang kita pikirkan. Misal kayak kita membuat suatu produk tentang misal lotion yang kita buat, ketika kita nanti lolos jadi finalis, pasti lebih banyak yang kita pikirkan pertanyaan-pertanyaan dari juri, misal dari BPOM-nya, misal dari formulanya dan lain-lain. Ketika kita buat kuliner kan tidak terlalu seperti itu, tidak ada kombinasi-kombinasi ataupun formula-formula yang tetap gitu. Wah, berarti mengenai kuliner gitu ya menurut Mas Jamal ya. Iya betul betul. Semoga udah bisa menjawab ya, Dian Tilinggar. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Indah PWW. Strategi seperti apa sih yang biasanya Mas Jamal lakukan jika mengikuti lomba bisnis plan? Kalau strategi dalam bisnis plan itu untuk proposalnya sendiri itu harus, menurut saya itu harus ada yang berbeda dengan yang lainnya. Saya pernah dengar kata orang itu, kita itu jangan yang terbaik tapi jadilah beda. Maksudnya itu yang terbaik itu kan orang sudah banyak yang melakukan, atau banyak proposal yang baik atau terbaik gitu. Tidak, menurut saya itu saya nggak usah dituntut menjadi yang terbaik, tapi jadilah beda. Maksudnya itu ada diversifikasi, ada inovasi dan lain-lainnya gitu. Ketika mention satu bisnis plan, harus ada yang membedakan kita dengan sebelumnya, harus ada inovasi yang antara produk ini dengan produk yang kita buat gitu. Misal ketika kita membuat suatu produk makanan gitu, harus ada pembedaan antara makanan A dengan makanan yang A yang lain gitu. Misal pembedanya macam-macam, ada yang rasanya, ada yang di kemasannya, ada di cara pemasarannya gitu, berbeda-beda. Nah kalau lebih sering itu tuh kalau saya buat itu di bagian cara apa namanya, menarik pelanggan. Misal ketika
membelinya ada dapat cara promosinya lah, misal ada yang beli 2 gratis 1, terus dalam kemasannya itu ada satu yang unik gitu. Pokoknya jadilah beda dibanding yang lain gitu. Kalau sama kan ngapain dilombakan, soalnya produk ini sudah ada gitu, ngapain dilombakan. Jadi harus ada yang berbeda. Ketika kita melombakan produk yang sama tapi ada yang berbeda, ada yang kita inovasikan, ada yang kita diversifikasikan, kenapa enggak? Itu aja udah beda gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak apa-apa ide kita sederhana, nggak apa-apa sederhana, tapi ada yang membeda, ada yang unik dari ide kita itu, seperti itu sih. Berarti kita harus mencari ide ya, Mas ya. Harus mencari ide yang paling menarik dan paling baru gitu, Ya, belum ada sebelumnya biar lebih ke beda sih. Kalau baru sih agak susah juga sih. Yang membedakan produk kita dengan produk sebelumnya aja nggak, itu udah termasuk inovasi sih menurutku. Yang penting jangan sama, jangan gitu. plagiat sih. Itu semoga udah bisa menjawab ya, at Indah PWW tadi ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas, sebentar. Dari Mas Zaki Abdurrahman. Kak Jamal, kedepannya apakah karyanya akan diaplikasikan? Mungkin Mas Jamal tertarik buat jadi pengusaha. Siapa ini? Gimana? Apakah karya yang Mas Jamal buat itu akan diaplikasikan? Mungkin Mas Jamal tertarik akan menjadi pengusaha begitu. Oh, untuk ketika saya lombakan, apakah itu diaplikasikan gitu kan? Alhamdulillah itu pas ada 2 produk sih waktu itu. Yang pertama pas PKM itu kan, ketika setelah selesai PKM-an, setelah selesai PIMNAS itu alhamdulillah masih berjalan produknya, masih diaplikasikan. Cuma ya sekarang itu kan ada yang dana, ada yang timnya, ada orangnya, bermacam-macam kendala yang kayak agak susah untuk diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam bisnis nyata gitu. Ada banyak hal yang harus kita belajarin lagi untuk persiapan menuju ke situ gitu. Cuma hampir pernah masih berjalan gitu. Begitupun dengan ide lomba bisnis yang pernah saya jalani. Kalau teman-teman lainnya pernah dengar namanya SS Feel Good, saya juga itu dari hasil lomba bisnis plan yang kemudian diimplementasikan menjadi bisnis nyata gitu. Seperti itu sih. Ada juga gitu. Cuma sampai saat ini ada yang lanjut, ada yang enggak gitu. Wah, berarti udah itu ya Mas, udah jadi ya SS Feel Good-nya Betul. itu ya Mas ya. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Nugget itu kan ya Ya, Mas ya, betul. tapi belum pernah nyoba. Ya, Nah, semoga udah bisa menjawab ya at Zaki Abdurrahman ini. Terus ada lagi nih dari at Andin. Kalau BPC itu harus butuh dosen pembimbing nggak sih Mas? ada juga sih, kalau cuma tidak terlalu apa namanya, kalau dosen pembimbing itu pasti, tapi ada juga sih yang misal ya tergantung syarat dan ketentuannya. Ada juga yang minta lembar orisinal, ada juga yang lembar pembimbingnya harus ada tanda tangannya gitu ya, tergantung ke syarat juga. Cuma ketika kita menyusun suatu bisnis plan itu, ketika kita nggak terlalu butuh dosen sih, cuma jatuhnya kayak cuma apa namanya, pelengkap aja gitu. Ya kalau kalau ada dosen pembimbingnya lebih bagus, ada yang membimbing gitu kan lebih bagus ya. Berarti ada yang butuh Iya, dosen, ada yang enggak ya ya ada Mas ya? juga kemarin Tergantung minta tanda tangan lembang. gitu, minta tanda tangan, terus konsultasi judulnya ini apakah udah udah cocok nggak gitu sama tema seperti ini gitu. Wah, begitu ya. Semoga sudah bisa menjawab ya at Andini Jihan. Ada lagi nih dari at Nurarsa55. Kakak jurusan apa dan medali PIMNAS apa kakak? Saya dari jurusan pendidikan matematika, program studi matematika, angkatan 2017, Universitas Negeri Yogyakarta. Terus tadi apa pertanyaannya?
medali timnas apa, Oh, Mas? timnas kebetulan belum rezekinya gitu. Cuma kemarin sampai ke eksternal, pas itu tuh alhamdulillah, alhamdulillah tetap alhamdulillah ya, belum rezekinya untuk lolos Pimnas, tapi Allah bukakan jalan lain untuk bisa melihat se-euforia apa Pimnas itu, yang Pimnas 32 di Bali. Nah, itu tuh kemarin acara Pimnas 32. Nah itu tuh lomba bisnis plan yang saya ikuti itu apa namanya, orang-orang yang nggak lolos Pimnas tapi lomba di situ gitu. Jatuhnya kayak itu tuh lomba ide bisnis yang PKM, bukan lomba ide bisnis plan gitu. Makanya pas di situ tuh emang bagus-bagus gitu. Gang. Wah, hebat sekali udah ke mau sampai situ ya, Mas. Hampir timnas itu, walaupun belum. Nggak apa-apa. Sudah rezeki masing-masing kan. Tapi kan udah banyak prestasi-prestasi lain nih, udah gituin. Ya, semoga udah bisa menjawab ya Nurarsa 55. Dari Nanda nih, Mas. Kak, gimana caranya buat gak nyerah saat gagal? Buat Nyerah. gak nyerah kita merasa gagal gitu. Kalau udah merasa gagal gitu, terus nyerah gitu. Ya nyerah aja. Enggak. Kalau saya tuh kan misal kayak gagal gitu, ya sebenarnya itu dalam diri kita itu harus punya jiwa fight yang kuat ya, maksudnya jiwa semangat yang tinggi, nggak mau gampang menyerah gitu. Itu menurut saya itu kembali ke niat kamu ngikutin bisnis plan itu apa. Misal kayak belum tembus ya berarti belum rezekinya, berarti ada proposal itu harus ada yang benar-benar diperbaiki, jangan langsung nyerah begitu aja. Nah, untuk menuju kesuksesan itu kan nggak instan, kan ada proses-prosesnya. Mungkin dari suatu kegagalan itu merupakan kegagalan itu merupakan suatu tangga menuju kesuksesan ataupun uh, menuju kelolosan teman-teman semua gitu. Ya jawabannya kembali lagi ke niat awal teman-teman, niatnya apa, mengikuti lomba bisnis plan untuk membanggakan orang tua, untuk menambah prestasi, menambah pengalaman. Ketika kita sudah mengingat niat kita untuk mengikuti bisnis plan itu, pasti kayak oh nggak boleh nyerah nih, saya belum dapat, harus saya dapatkan gitu. Jadi ketika kita gagal, jangan jangan langsung nyerah, berarti kayak pembelajaran aja gitu. Oh, masih ada yang harus diperbaiki dalam bisnis plan ini. Ketika apply bisnis plan, jangan jangan ide yang lain gitu, tetap itu aja tapi diperbaharui, karena suatu ide lomba bisnis plan itu kan nggak ada yang jelek, cuma kurang beruntung aja dibandingkan yang lain gitu. Berarti kita sadar bisnis plan ini masih ada kekurangan, apa sih yang kurang, mungkin itulah yang menjadi PR kita, diskusi bareng-bareng sama teman, sama kakak tingkat atau sama dosen sekalian gitu. Wah, begitu tuh cara buat gak nyerah saat Nggak gagal. boleh nyerah, harus semangat. Gak boleh gitu. Mantap. Ayo nih teman-teman yang mau nanya lagi bisa di chat. Saya juga lihat di KSIMIS lagi marak-maraknya kan, bukan marak sih, yang makin banyak yang mengikuti lomba bisnis plan gak sih? Nah, pas angkatan saya itu belum banyak, masih itu aja orangnya gitu. Masih lebih ke LKTI, padahal kan LKTI, bisnis plan, esai sama aja semua, sama menambah prestasi gitu. Ya tergantung bidang-bidangnya, ketika kita sudah nggak ahli di LKTI ya mungkin bisa beralih profesi ke bisnis plan atau ke esai gitu. Ketika ya jangan stagnan gitu, masih banyak hal yang baru yang perlu kita pelajarin gitu kan. Nah saya lihat itu kayak di IGK Simis itu banyak prestasinya di bidang bisnis plan gitu. Tapi LKTI-nya jangan Ya, ketinggalan, karena kan basic dari KSIMIS kan keilmiahan gitu. Menurut saya itu kayak ya. LKTI sama bisnis plan itu ya lebih ilmiah ke LKTI sih. Cuma ya sama aja bidang kepenulisan, mau LKTI, bisnis plan, esai, media pembelajaran, sama aja semua. Wah, mantap Mas. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Itibah
Iya ya. Mas mau nanya kalau BPC kan BMC dulu. Nah, kira-kira kalau bagi pemula tuh mudahnya desain pakai apa aja ya Mas ya? Desain. Ya, ngedesain BMC-nya itu Oh, mungkin. kalau kalau BMC itu malah ada ya, kembali lagi tergantung syarat dan ketentuan. Ada yang bisnis plan itu dia tidak melihat kreativitasnya, dia hanya melihat isinya aja gitu. Ya kita lihat dulu syaratnya apa, dia mintanya apa gitu. Kalau minta kreatif berarti mungkin teman-teman harus desain semenarik mungkin, diwarnain, pakai logo-logo, misal channel itu ada logonya apa gitu. Ya sekreatif mungkin. Nah, pakai apa? Ada yang pakai Word, ada yang pakai Corel, ya bermacam-macam sih. Cuma saya lebih seringnya itu tuh uh, pakai Word aja gitu, karena bukan itu yang mereka lihat kan, yang dilihat kan isinya gitu. Nah, kalau misalnya panduan itu sudah lengkap, dia itu minta template-nya seperti apa sudah ada, hasil penilaiannya seperti apa sudah ada, template BMC-nya juga sudah ada gitu. Makanya kayak kita jangan malas untuk membaca, apa namanya, jangan malas membaca panduan, karena uh, yang kita ikuti itu berdasarkan panduan dan ketentuan dari mereka gitu. Iya, berarti berdasarkan syaratnya Iya ya, betul, setiap ya, perlombaan itu ya. ya Mas ya. Ada juga sih yang minta kreativitasnya seperti apa gitu. Cuma ya kalau menurut saya BMC itu mau diapakan juga isinya tetap kotak-kotak gitu, tetap kotak-kotak, terus diisi KPK kata-kata apa yang harus dikreasikan ya kan. Ya cuma warna-warni, tambah logo gitu aja sih. Ya pakai apa ya, ada Canva bisa gitu. Mantap, mantap. Semoga udah bisa menjawab ya, Mbak Itiba. Nah, ini ada pertanyaan dari Yoga. Benefitnya ikut lomba BPC apa sih, Mas? Benefitnya banyak. Yang pertama pengalaman pastilah ya, pengalaman, kita nambah teman baru, nambah followers, nambah pengalaman. Iya kan, banyak pengalaman itu menurut nggak bisa dibeli dengan apapun gitu. Ketika kita bertemu dengan Benar. orang-orang baru, berarti kita mendapat ilmu baru dan pengalaman baru, dan itu menurut saya nggak bisa didapatkan orang-orang lain gitu. Nah, pengalaman pasti tuh, teman baru itu pasti. Seterusnya kalau kita prestasi pastilah ya, ketika nanti kita masukin di CV, ada yang kita banggakan, ada yang kita tunjukkan ke orang lain ya, walaupun apa namanya, kita nggak sehebat orang lain, tapi kita ada keunggulan gitu. Dia dia kelebihannya di A, kita kelebihannya di B, ya beda-beda. Terus apalagi ketika kita juara ya pasti dapat duit lah, pasti dapat, ya setidaknya akomodasinya ketutup lah gitu ya. Senang aja sih. Cuma yang saya ingat itu ketika saya mengikuti lomba apapun itu, baik bisnis plan, LKTI, apapun itu, yang inginkan itu kayak jalan-jalan gitu. Kapan lagi saya menikmati kota-kota atau provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Cuma karena lomba lah saya bisa keliling-keliling gitu. Karena lomba juga yang buat saya pertama kali naik pesawat itu karena lomba juga. Jadi sebenarnya yang saya inginkan itu, benefitnya itu adalah. Wah, sepertinya jaringan Mas Jamal terkendala nih, teman-teman. Sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman. Mas Jamalnya baru dikonfirmasi. Mungkin sinyalnya sedang terkendala.
Nih udah ada Mas Jamal. Diundang dulu ya. Halo. Wah. Sekian lama ya. Jaringannya tuh wifi-nya mati tadi, terus terkendala baterai juga. Ya. Alhamdulillah udah bisa masuk lagi nih. Sorry. Apa Mas? Gimana udah bisa Mas sinyalnya? Udah. Tadi sampai mana sih? Sampai benefitnya ikut BPC. Oh iya. Apalagi ya? Ya mungkin itu sih yang lebih dirasain sih, pengalaman. Terus ketika juara, terus banyak yang kenal lah pasti. Banyak yang kenal, alhamdulillah. Gitu. Terus kita juga... Yuk teman-teman nih yang mau tanya lagi. Oh ya, mana Mas? Udah lanjut. Ada lagi. Enggak, Mas aja belum ada yang nanya soalnya. Ya apa ya? Cerita apa nih? Apalagi Pak? Ya benefitnya tadi kan udah. Halo Hul. Hul mah sombong. Udah lagi nggak? Enggak ada nih Mas. Mungkin dari moderatornya mau tanya gitu. Udah banyak nanya Mas dari tadi. Ya betul. Ini udah masuk waktunya akhir Mas ya. Eh, waktunya penutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di luar acara hari ini ya. Boleh. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Iya, Mas Jamal sama-sama. juga udah bersama sharing session hari ini, bincang-bincangnya. Semoga apa yang diceritakan oleh Mas Jamal bisa bermanfaat bagi semuanya dan buat teman-teman bisa lebih semangat untuk menyusun proposal business plan competition dan menambah prestasinya di bidang Yes. kepenulisan. Nah, oh ya nih aku mau ngingetin buat teman-teman yang